Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami program Suara Pengharapan boleh menjumpai Anda. Dimanapun Anda berada, kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan serta memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dan membuka acara ini. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Tempat pertama. Haleluya. Yesus, Engkaulah yang mendapat tempat pertama di hari ini. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yesus, Engkaulah yang utama dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau di dalam hatiku, karena Engkau adalah tempat pertama dalam hidupku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama. Di tempat pertama. Di tempat pertama.
Yesus, Engkaulah yang utama di dalam hidupku. Haleluya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh bertemu dengan pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kesempatan ini boleh kami gunakan untuk kembali kami belajar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang menguatkan iman kami, firman-Mu lah yang menjadi dasar pedoman dalam hidup kami. Ketika kami belajar firman-Mu, biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi dengan pengharapan untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami melalui pembelajaran firman-Mu kali ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kembali kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kali ini judul renungan kita atau firman Tuhan hari ini adalah prioritas hidup. Ya, prioritas hidup. Mari kita membaca di dalam Roma 14 ayat 19. Di sini dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, di sini dikatakan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saudaraku, berbicara tentang prioritas hidup, itu berarti menunjukkan kepada kita hal apa sih yang paling utama dalam hidup kita. Hal apa sih yang terpenting dalam hidupmu dan hidupku? Hal apa yang paling kita butuhkan dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya? Bagaimanapun juga kita sering diperhadapkan dengan berbagai ragam pilihan. Entah itu pelayanan, entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, entah sekolah, dan hal-hal yang lainnya. Ditambah lagi dengan tawaran-tawaran yang mungkin bisa menggiurkan hati kita, menggoda kita, dan itu berpotensi membuat kita biasanya kehilangan prioritas dalam hidup kita. Dan kita dihadapkan pilihan di mana kita harus memilih dari semua yang mana yang ada itu, yang paling kita anggap penting, yang paling kita anggap paling utama. Dan apa yang kita kejar itu menunjukkan bahwa itu adalah prioritas hidup kita. Di dunia ini kebanyakan orang mengejar apa yang menjadi kebutuhannya. Apa yang saudara kejar dalam hidupmu selama ini? Ya, kebanyakan orang mengejar apa itu namanya harta, kekayaan, popularitas, bahkan jabatan atau kekuasaan. Biasanya itu yang selalu diutamakan. Ya, seringkali orang mengejar semuanya ini demi uang, demi materi, demi kekuasaan, dan hal yang lainnya yang bisa memuaskan mungkin keinginan kita. Saudaraku, sebenarnya tidak salah kalau kita memiliki ataupun tujuan untuk mencapai semuanya ini. Tetapi akan menjadi sesuatu yang salah ketika itu menjadi hal yang utama. Kita anggap satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita. Memang kita perlu bekerja, memang kita perlu kedudukan jabatan, memang kita perlu harta dan lain sebagainya. Ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita terjebak dalam pilihan yang salah, itu juga merupakan berarti prioritas yang salah dalam hidup kita. Kita akan belajar bagaimana seringkali orang terjebak dalam prioritas yang salah, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, biasanya orang yang dikejar adalah harta benda dunia. Ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan, janganlah kamu kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, kenapa kita tidak boleh memprioritaskan harta, mengejar harta benda, ataupun mengutamakan harta benda? Ya, firman Tuhan mengatakan harta benda di bumi ini dikatakan ngengat dan karat merusakkannya. Artinya hal-hal yang fana yang tidak akan menjamin hidup kita ini mencapai tujuan Allah menciptakan kita. Ya, dan jelas dikatakan di sini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Di sini artinya Yesus memperingatkan kepada kita agar kita tidak hanya sekedar mencari uang, mengumpulkan harta benda dunia, ya, karena itu akan mengalihkan perhatian kita kepada hal yang sebenarnya lebih utama dan lebih penting. Ya. Artinya apa? Bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta benda, tetapi harta benda yang kita kumpulkan itu akan jauh bernilai kekal ketika kita investasikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal surgawi. Sehingga apa? Dikatakan itu merupakan investasi yang kekal. Karena apa? Itu akan berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh mengejar harta benda, ya, menjadi prioritas utama dalam hidup kita? 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, memang tidak dilarang untuk kita mengejar namanya uang, harta benda, karena itu mungkin salah satu kebutuhan kita. Tetapi kalau kita menjadikan hal itu satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita, dikatakan orang yang cinta uang, dikatakan itu adalah akar segala kejahatan. Ya, banyak orang karena mengutamakan mencari duit, karena mencari harta kekayaan, justru ketika mereka mengejar kekayaan ini, mereka terjebak dalam berbagai kejahatan. Kalau saudara dengar bagaimana berita-berita di dunia ini, ya, orang mencuri, korupsi, ya, demi apa? Demi mengumpulkan uang, demi apa? Mengumpulkan harta kekayaan. Artinya apa? Ketika mereka cinta uang lebih daripada cinta Yesus, justru menjerat dia dalam berbagai bentuk kejahatan. Bahkan korupsi, ya, itu bukan orang-orang yang miskin, justru orang yang korupsi itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kedudukan. Artinya apa? Mereka jatuh dalam cinta akan uang, tamak akan uang, tamak akan kekayaan. Sehingga apa? Walaupun kalau ngomong kebutuhan, tentu saja kebutuhan lebih daripada cukup. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ya, ada beberapa berita orang melera rebutan warisan, bahkan saling membunuh. Karena apa? Demi merebutkan harta warisan. Artinya apa? Ketika orang mencintai uang lebih daripada mencintai Yesus, dikatakan dia akan jatuh dalam berbagai kejahatan. Dan itu adalah suatu dosa. Dan imannya mulai jatuh, dan dia mulai tersiksa dengan berbagai duka. Kalau saudara lihat di penjara itu, bukan orang-orang, semua orang jahat, bahkan orang yang namanya ada di Alkitab, nama Petrus, nama Daud, nama dan lain sebagainya, nah, itu ada di penjara. Saya pernah pelayanan di penjara, orang Kristen. Karena apa? Mereka mengutamakan, memprioritaskan bahwasanya uang adalah yang utama. Dan ini merupakan prioritas yang salah, saudaraku. Contoh prioritas yang salah yang lainnya adalah orang suka mengejar namanya kekayaan dan kemapanan dunia. Saudaraku, tidak dipungkiri bahwasanya kita memang butuh namanya sandang pangan papan, ya.
kita butuh namanya istilahnya bukan kemapanan sih. Kalau sandang pangan papan itu lebih kepada kebutuhan. Tetapi ketika kita lebih daripada itu, ya, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 di sini mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku, ketika kita mencari sesuatu untuk kebutuhan kita, itu nggak masalah. Tetapi ketika kita terobsesi, pengen kaya, pengen mapan, sehingga segala cara pun kita halalkan, ya, ini yang Alkitab katakan, ya, hati-hati, ya, orang yang ingin kaya akan jatuh dalam pencobaan, berbagai nafsu yang hampa. Ya. Banyak orang ingin kaya, dia melakukan segala cara, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke sesuatu, ingin mendapatkan apa? Kekayaan yang instan, ingin mendapatkan apa? Kemapanan. Ya. Bahkan orang rela dalam pekerjaannya memanipulasi ataupun korupsi supaya apa? Supaya bisa mengumpulkan kekayaan. Akhirnya justru jatuh dalam berbagai kejahatan. Bahkan ada ajaran teologi kemakmuran, katanya kalau orang diberkati itu tandanya harus kaya. Kalau miskin itu berarti tidak diberkati. Ya, saudaraku, materi kekayaan yang melimpah itu belum tentu menunjukkan itu berkat Tuhan. Memiliki banyak kekayaan bukan berarti diberkati. Termasuk sebaliknya, kalau kita hidup kekurangan, bukan berarti juga kita tidak diberkati. Karena kalau kita punya pola pikir seperti ini, rasanya sempit sekali. Ya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan berkat yang datang dari Tuhan itu pasti datang dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau saudara mulai melakukan segala cara supaya kaya, ini adalah suatu keinginan, ketamakan yang mulai menguasai pikiran dan hidup saudara. Mari kita mengejar berkat Tuhan, jangan mengejar kekayaan. Ya. Apa bedanya saudara berkat dengan gaji? Ya. Kalau gaji itu adalah sesuatu yang kita dapatkan karena usaha kerja keras kita. Tapi kalau berkat Tuhan itu adalah pemberian anugerah kemurahan Tuhan. Ya. Gaji belum tentu jadi berkat, tapi kalau berkat pasti cukup dalam kehidupan kita. Jadi mari kita belajar, jangan kita hanya mengejar kekayaan materi, tetapi jiwa kita binasa, rumah tangga kita hancur. Ya, banyak keluarga-keluarga yang kelihatannya secara ekonomi kaya mapan, tetapi anaknya jatuh dalam pergaulan bebas, jatuh dalam narkoba. Apa artinya kita punya kekayaan, bahkan rumah tangga kita berantakan, hancur, cerai dan lain sebagainya? Ini sama saja seperti orang kaya yang bodoh. Tiap hari dia pikirannya bagaimana mengumpulkan harta benda, bagaimana membangun pabrik, bangun usaha. Sudah punya satu kurang, punya dua boleh. Bukan berarti nggak boleh kita mengembangkan usaha, tetapi keinginan, ketamakan ketika menguasai hati kita itu menjadi prioritas yang salah dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang kaya yang bodoh ketika dia bisa mengumpulkan semuanya, tapi di akhir hidupnya dia ketika malaikat Tuhan mencabut nyawa datang kepadanya. Jangan.
jangan kau ambil nyawaku. Nanti aku mau berbagi dulu, aku mau sedekah dulu. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, saya pikir tidak ada artinya itu, tidak ada gunanya. Ya. Karena itu jangan sampai kita hanya mengutamakan sesuatu yang justru membuat kita jatuh dalam kejahatan, justru yang membuat kita jatuh dalam neraka. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar sesuatu yang kekal, bukan hanya sekedar materi. Memang kita butuh materi, tetapi materi bukan segalanya. Kemudian yang ketiga, prioritas yang salah lainnya adalah contohnya yaitu mengejar popularitas dan kedudukan atau kekuasaan. Saudaraku, setiap kita tentu pengen taraf kehidupannya meningkat. Ya, tentu pengen kita ini dikenal banyak orang, karena itu istilahnya salah satu kebutuhan, ya, eksistensi diri, diakui orang dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang mengejar sesuatu hanya demi popularitas dan kekuasaan, ya, itu jadinya tidak baik. Matius 20 ayat 26 sampai 28 di sini mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ketika kita mengejar popularitas ataupun kekuasaan, ya, dengan menghalalkan segala cara, itu tidak akan membawa kita dalam kebaikan. Bahkan orang rela melakukan apapun supaya bisa naik jabatan, memiliki kedudukan atau kekuasaan dengan cara-cara yang manipulatif, ya, suap, sogok, gratifikasi dan lain sebagainya. Karena pikirnya ketika orang memiliki popularitas ataupun kekuasaan, maka status ekonominya menjadi meningkat, dan itu rasanya jadi kebanggaan. Ya, dan orang rela melakukan apa saja ketika dia memiliki kekuasaan, melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan inilah yang membuat hidup kita justru makin hancur. Ketika hidup kita hanya mengejar popularitas dan kedudukan. Memang kita butuh eksistensi diri untuk bisa menaikkan taraf hidup kita. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan kedudukan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik, ya, itu kita katakan itu adalah prioritas yang salah, yang akan justru akan membuat kita akan hancur. Jadi dari itulah ketiga contoh prioritas yang salah, yang justru kadang kita pikir bisa membuat kita bahagia, kadang membuat kita pikir bisa memuaskan kita. Ya, justru kadang ironi yang terjadi. Orang yang kaya justru rumah tangganya berantakan. Orang yang memiliki kekuasaan justru dia jatuh dalam korupsi. Ya. Dia pikir dengan memiliki kekayaan harta benda, kekayaan, kekuasaan dan kedudukan dan lain sebagainya, hidupnya bisa lebih baik dan lebih bahagia. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan itu adalah prioritas yang salah. Ya. Ketika kita hanya mengejar ketiga hal tadi menjadi hal yang utama, ya, itu tidak menjamin membuat kita hidup dalam sukacita dan sejahtera. Bahkan itu tidak menjamin membuat hidup kita bahagia.
Alkitab mengajarkan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan yang membangun. Ya. Kalau sesuatu kita dapatkan justru membuat hidup kita tidak lebih baik, untuk apa? Ya, bahkan jiwa kita binasa, untuk apa? Pengorbanan yang kita lakukan demi untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, sebenarnya itu tidak salah. Namun akan menjadi salah dan keliru ketika itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Mengapa? Ya, Alkitab mengajarkan hidup di dunia ini hanya sementara, saudaraku. Dan hal-hal duniawi seharusnya bukan hal yang utama yang harus kita kejar. Jangan sampai ya hidup ini hanya sementara dan kita menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk mengejar hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah yang kita pikir bisa membuat kita bahagia. Justru kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu pastikan dalam hidupmu memiliki pilihan prioritas yang benar yang membuat hidup kita lebih mendatangkan damai sejahtera, sukacita, lebih mendapatkan kebahagiaan, dan yang paling utama membawa kita dalam kehidupan kekekalan yang lebih baik. Kalau ketiga hal itu salah, berarti prioritas yang benar harus bagaimana, Pak? Ya. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan? Saudaraku, mari kita baca prioritas yang benar ketika kita menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita baca Hosea 6 ayat 3. Di sini mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan akhir pada musim mengairi bumi. Saudaraku, hal yang prioritas yang benar yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita bukan hanya mengejar harta benda kedudukan dunia, tetapi Alkitab mengajar, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya apa? Hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Ini harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Ketika kita hidup kita hanya disibukkan dalam mencari harta benda dunia, biasanya kita lupa untuk mencari Tuhan. Padahal mencari Tuhan ini adalah prioritas yang benar yang membawa kita hidup dalam kekekalan, yang membawa kita hidup masuk dalam kerajaan surga. Mari kita utamakan dalam hidup kita bukan hanya sekedar mencari harta benda dunia, tapi mencari Tuhan, hidup dalam pengenalan takut akan Tuhan. Di Alkitab ada contoh yang luar biasa bagaimana dulu ketika dia memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan dan jabatan, tetapi ketika dia mengenal Tuhan, justru dia berbalik. Apa yang dulu dia anggap utama, sekarang dianggap sampah. Filipi 3 ayat 7-8 di sini mengatakan, tetapi Paulus di sini mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, yang jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Karena dialah aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku, di sini kita melihat Rasul Paulus merenungkan hidupnya dan dia menyadari bahwa semua prestasi duniawi yang dia miliki, ya, itu dianggap sebagai sampah. Ya, padahal itu dulu yang utama dia cari, tetapi ketika dia berbalik mengenal Tuhan,
apa yang dulu kebanggaan, apa yang dulu merupakan impiannya, dikatakan itu adalah sampah. Karena apa? Setelah mengenal Kristus, dia menjadikan Kristus yang utama dalam hidupnya. Dia menjadikan Kristus prioritas yang utama dalam hidupnya. Dan inilah prioritas yang benar, saudara. Bukan berarti dilarang mencari harta benda, kekayaan, kedudukan duniawi. Tapi jangan jadikan itu prioritas dalam hidupmu. Mari jadikan prioritas yang utama untuk kita semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, contoh prioritas yang benar adalah mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini menekankan pentingnya memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala urusan duniawi. Ya, di atas segala urusan duniawi. Di sini Yesus mengajarkan bahwa orang percaya itu fokusnya jangan hanya kepada hal-hal duniawi. Mari kita fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika saudara memegang prioritas yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, dikatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudaraku, kalau kita memiliki prioritas yang benar, bukan berarti kita nanti akan hidup miskin, hidup tak terpelihara. Karena firman Tuhan sekali-kali mengatakan, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan kamu. Apalagi kalau kita memiliki hidup prioritas yang benar, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesehatan Anda diberkati, pekerjaan Anda diberkati, keluarga Anda diberkati. Apa yang lebih penting daripada semuanya itu? Ya. Ketika kita memiliki prioritas yang benar, dikatakan semuanya itu berarti segala hal. Apakah rumah tanggamu, kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, ya, kedudukanmu, ya, Tuhan bisa mengangkat engkau, ya, Tuhan bisa mempromosikan engkau lebih daripada yang kau pikirkan dan bayangkan. Satu hal yang pasti, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang jelas hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan berkat pun akan ditambahkan dalam hidupmu. Yang ketiga, contoh prioritas yang benar adalah melakukan kehendak Allah. Ya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, hal yang utama lainnya yang perlu kita kejar dalam hidup kita, selain kerajaan Allah dan kebenarannya, kita harus mengejar hal yang membuat kita hidup dalam kebenarannya. Seringkali orang bangga bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu memang luar biasa. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak hanya cukup percaya mengenal Tuhan. Karena apa? Kalau kita hanya percaya mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan, walaupun kita berseru Tuhan, dikatakan belum tentu masuk kerajaan surga. Hal yang membuat hidup kita mencapai hidup kekal adalah kalau kita mau melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika orang percaya menyadari bahwa Tuhan adalah prioritas utama dalam hidupnya, maka orang itu pasti
hidup dalam kehendak Tuhan. Orang itu pasti hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa berkat rohani itu adalah lebih penting daripada segala harta materi, harta benda dunia. Ya, tidak dipungkiri kita memang butuh namanya materi ataupun uang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengejar itu menjadi yang utama, kita justru tidak akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi marilah kita memiliki prioritas yang benar, yang membuat hidup kita bahagia, yang mendatangkan damai sejahtera sukacita, dan berguna dan membangun dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya sekedar kaya materi, tetapi kaya hati. Karena orang kalau kaya hati, dia akan menggunakan harta benda materi yang dia miliki, bukan hanya untuk memuaskan dirinya, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, melalui renungan ini, marilah kita mengingat, kita jangan hanya sibuk mengejar hal-hal yang fana, harta benda duniawi, walaupun itu kita butuhkan. Jangan lupa untuk memiliki prioritas yang benar, yaitu mengejar Tuhan, mengejar firman-Nya, mengejarkan hal yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan biarlah kita hidup bukan hanya kepada harta, mengandalkan ataupun bergantung pada harta benda dunia, tetapi bergantung pada Tuhan yang memberikan berkat dan apa yang kita butuhkan. Dan biarlah hidup kita senantiasa diberkati, karena kita mau mengutamakan hal yang benar dalam hidup kita, yaitu kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kemudian kita mau sungguh-sungguh merancang kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita terus belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita semua, dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan untuk kembali merefleksi diri kita, agar kita boleh mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang mendatangkan berkat, apa yang berguna dan membangun dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 biarlah Engkau menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Biarlah kami terus mencari Engkau, mengejar Engkau, dan biarlah Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Karena kehadiran-Mu, inilah yang ku tunggu. Karena kehadiran-Mu, inilah yang ku perlu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami jangan salah memprioritaskan sesuatu dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kami memiliki prioritas yang salah, itu akan menghancurkan hidup kami, itu akan membuat kami jauh daripada Tuhan, itu akan membuat hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pembelajaran dan firman-Mu, kami boleh diingatkan untuk kembali kepada apa yang benar, yaitu mengejar Engkau, mengejar pengenalan akan Engkau, itu yang utama, mengejar kerajaan-Mu dan segala kebenaran-Mu dalam hidup kami.
serta terus belajar melakukan kehendak dalam kehidupan kami. Kami tahu kami masih banyak kelemahan, tapi kami mau terus belajar untuk menjadi terus disempurnakan, menjadi seperti Engkau. Dan biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami. Bahkan Kau Tuhan boleh memberkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah semuanya ditambahkan dalam kehidupan mereka. Apakah itu berkat dalam pekerjaan, berkat dalam kerukunan rumah tangga, berkat dalam kehidupan sehari-hari, berkat Tuhan limpahkan. Karena mereka memiliki prioritas yang benar, sehingga Tuhan akan mencukupkan segalanya. Semua akan melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pembelajaran firman-Mu, dan kami kembalikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama kami, dan kalau Bapak Ibu memiliki respon, tanggapan terhadap program acara ini, Bapak Ibu boleh menghubungi di nomor kami dan boleh menyampaikan termasuk pergumulan pokok doa. Kalau sekiranya ada yang bisa kita bantu, kita akan dengan sepenuh hati mendukung apa yang menjadi pergumulan doa Bapak Ibu. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.